Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Susanto. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba mempresentasikan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah perekonomian Indonesia dengan judul Pengaruh Kondisi Politik terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Isi presentasi. Pertama, pendahuluan, 2 landasan teori, 3 pengaruh kondisi politik terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, 4 studi kasus, 5 solusi dan rekomendasi. Pendahuluan. Pengaruh kondisi politik terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara telah menjadi perbincangan yang relevan dan signifikan. Indonesia sebagai negara demokratis dengan beragam dinamika politik memiliki potensi yang besar untuk mempengaruhi jalannya pertumbuhan ekonomi. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kondisi politik di Indonesia berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ini. Landasan teori. Sebagai dasar analisis, makalah ini akan merujuk pada beberapa teori ekonomi dan politik yang relevan, termasuk teori konflik dan stabilitas politik, teori institusi politik dan ekonomi, teori pertumbuhan ekonomi. Pengaruh kondisi politik terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Stabilitas politik dan investasi. Stabilitas politik yang buruk dapat menciptakan ketidakpastian di pasar, mengurangi kepercayaan investor, dan menghambat investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ketidakpastian politik dapat mengakibatkan penundaan dalam pengambilan keputusan investasi dan mengurangi aliran modal ke Indonesia. Kebijakan ekonomi dan reformasi struktural. Kondisi politik mempengaruhi kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah. Jika terjadi pergantian kebijakan secara mendalam setelah pergantian pemerintah, hal ini dapat menghambat proses pembuatan keputusan strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ketidakstabilan politik dan krisis ekonomi. Ketidakstabilan politik dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi krisis ekonomi. Ketika perpecahan politik terjadi di tingkat nasional, kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang efektif untuk mengatasi krisis ekonomi menjadi terhambat. Pengaruh kebijakan publik. Kebijakan publik termasuk peraturan perpajakan, subsidi, dan kebijakan fiskal lainnya dipengaruhi oleh kondisi politik. Kebijakan yang tidak tepat atau digunakan sebagai alat politik dapat menyebabkan distorsi di pasar, menghambat pertumbuhan sektor swasta, dan mengakibatkan ketidakseimbangan fiskal. Studi kasus. Kondisi politik stabil dan pertumbuhan ekonomi. Contoh era reformasi. Pada tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan politik signifikan melalui gerakan reformasi. Presiden Soeharto yang berkuasa selama lebih dari 3 dekade mengundurkan diri setelah tekanan massa dan demonstrasi mahasiswa yang masif. Perubahan politik ini membuka jalan menuju era politik yang lebih terbuka dan demokratis. Dalam periode setelah reformasi, Indonesia mengalami stabilitas politik yang relatif, terutama dalam hal pergantian pemerintahan secara damai melalui pemilu. Kondisi politik yang lebih stabil ini berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Investasi yang meningkat, investor lebih percaya diri untuk menanamkan modalnya di Indonesia, dan stabilitas ini mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Studi kasus berikutnya, ketidakstabilan politik dan krisis ekonomi. Contoh krisis moneter 1997-1998. Sebelum gerakan reformasi pada tahun 1998, Indonesia mengalami masa pemerintahan yang otoriter di bawah Presiden Soeharto. Meskipun ekonomi tumbuh pesat selama beberapa tahun sebelumnya, ketidakstabilan politik mulai muncul sebagai akibat dari praktik korupsi dan ketidakadilan sosial. Ketidakstabilan politik ini menjadi salah satu faktor pemicu krisis moneter Asia 1997-1998 yang melanda negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Krisis ini mengakibatkan nilai tukar rupiah anjlok, banyak perusahaan bangkrut, tingkat pengangguran meningkat, dan pertumbuhan ekonomi menurun drastis.
Kebijakan ekonomi dan politik. Pembangunan infrastruktur pada era Jokowi. Presiden Jokowi telah menjabat sebagai Presiden Indonesia sejak tahun 2014. Pada masa pemerintahannya, Jokowi menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan politik yang konsisten dan fokus pada pembangunan infrastruktur telah meningkatkan konektivitas antar wilayah di Indonesia dan mendorong investasi dalam sektor-sektor yang terkait. Dengan infrastruktur yang memadai, sektor ekonomi seperti infrastruktur, industri manufaktur, pariwisata, dan perdagangan dapat berkembang dengan lebih baik, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Solusi dan rekomendasi. Kondisi politik stabil dan pertumbuhan ekonomi. Contoh saat era reformasi. Solusinya, mempertahankan dan meningkatkan stabilitas politik dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, menghormati hak-hak asasi manusia, dan memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat, termasuk melalui pemilu yang adil dan bebas, untuk memperkuat legitimasi pemerintahan dan menciptakan iklim politik yang lebih stabil. Rekomendasinya, mendorong investasi dalam sektor-sektor yang berdampak luas pada perekonomian seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas. Menerapkan kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat, termasuk melalui distribusi pendapatan yang lebih merata, dukungan terhadap UMKM, dan perlindungan terhadap kepentingan konsumen. Ketidakstabilan politik dan krisis ekonomi. Contoh krisis moneter 1997-1998. Solusinya, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan untuk mengurangi praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Meningkatkan kebijakan ekonomi yang responsif terhadap perubahan global, termasuk kebijakan fiskal yang prudent dan kebijakan moneter yang berhati-hati. Rekomendasinya, memprioritaskan sektor ekonomi yang berbasis pada keunggulan komparatif di Indonesia, sehingga negara tidak terlalu bergantung pada sektor-sektor yang rentan terhadap fluktuasi pasar global. Memperkuat sistem keuangan dan regulasi untuk mencegah krisis keuangan di masa mendatang, termasuk melalui pengawasan yang ketat terhadap lembaga keuangan. Kebijakan ekonomi dan politik. Contoh, pembangunan infrastruktur pada era Jokowi. Solusinya, memastikan konsistensi kebijakan dan kontinuitas pembangunan infrastruktur di berbagai periode pemerintahan untuk mencapai hasil jangka panjang yang maksimal. Meningkatkan koordinasi antara berbagai lembaga pemerintahan terkait untuk mempercepat dan mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Rekomendasinya, meningkatkan peran swasta dan investasi asing dalam pembangunan infrastruktur dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menerapkan insentif yang tepat, memperhatikan aspek lingkungan dan sosial dalam proyek infrastruktur untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan pembangunan berkelanjutan. Baik, sekilas presentasi dari saya. Semoga presentasi tersebut bisa membantu sharing informasi pada teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.